udah enak. Suaranya udah enak, Pak. Cek. Ini goyang ya emang ya? Emang. Iya, Pak. Memang. Biar bisa bobo-boboan. Oke, ya. Yuk. 1. Ini udah ya, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabikun. Ya pun. Ya, selamat sore nih sobat-sobat kece. Kita ketemu lagi di tahun 2021. Akhirnya podcast Ngopi Paikuy mengudara lagi. Setelah terakhir kita podcast yang terakhir itu bulan Desember 2020 nih Pak. Jadi udah setahun kita nggak ketemu. Udah cukup lama nih tuh. Udah lama ya Pak ya. Iya, jadi di tahun 2021 ini kita punya banyak sekali tema menarik yang sudah kita susun khusus untuk sobat kece yang ada di rumah, pendengar setia podcast Ngopi Paikuy, ngumpul berbagi informasi keuangan. Nah, seperti yang tadi sudah kami sampaikan nih, jadi hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mungkin sobat-sobat kece di rumah juga sebenarnya udah nggak asing lagi nih, karena memang Pak Bambang sudah beberapa kali ya Pak ya tampil di podcast ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kembali kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Bapak Bambang Hermanto. Selamat jumpa lagi. Iya, silakan Pak. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan dulu sebelum kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Pak, silakan Pak Bambang. Iya, terima kasih untuk sobat-sobat kece dimanapun berada ya. Saya sangat bahagia sekali diundang lagi oleh host untuk menjadi narasumber. Tentunya kita ingin berbagi informasi juga ya melalui podcast ini, karena banyak informasi-informasi yang bakal didapat oleh sobat-sobat kece terkait dengan dunia seputar keuangan. Ya. Nah, ini mungkin hari ini isunya apa yang mau kita bahas ini? Kita akan bahas salah satu web terbaru yang dikeluarkan oleh OJK, Pak. Web terkait dengan perlindungan konsumen. Namanya APPK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. Betul ya, Pak ya? Oke, penting itu ya. Betul. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat kecil ya. Betul, Pak. Karena di tugas kita di OJK ini kan kita wajib untuk melindungi konsumen. Tapi konsumen yang punya rekening dengan lembaga jasa keuangan kecil, ya kita fasilitasi ini ya dengan melakukan layanan-layanan konsumen. Betul sekali. Nah, tapi ini Pak Bambang, sebelum kita mulai Pak podcast ini, karena namanya Ngopi Paikuy, rasanya belum pas kalau misalnya kita nggak ngopi dulu nih Pak. Jadi sepertinya kita ngopi dulu nih. Nah, nanti teman-teman yang ada di rumah juga boleh banget nih sambil ngopi-ngopi sambil nyemil-nyemil juga ya. Ini kopinya kopi dari White Kanan Pak. Oh, White Kanan. Iya betul. Bismillah. Mantap. Aku hilang. Bentuknya hilang langsung ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin sebelum ini bisa saya sampaikan terlebih dahulu nih ke sobat-sobat kece yang ada di rumah bahwa APPK itu sudah mulai beroperasi sejak awal tahun 2021 yang lalu Pak. Sejak tanggal 1 Januari 2021. Nah, apa sih APPK itu? Nanti kita akan gali lebih dalam kepada Bapak Bambang, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada Pak Bambang. Jadi dalam hubungannya dengan OJK, antara OJK dengan LJK, Pak, menurut Bapak, kenapa sih perlindungan konsumen itu penting, Pak? Ya, tentu ini tidak terlepas dari produk ya. Ini produk kan ada yang menawarkan, kemudian ada yang membeli. Nah, biasanya nih, ketika terjadi transaksi, belum tentu semuanya lancar. Betul. Ya, ada yang tidak terima, gitu. Kemudian ada masalah di kemudian hari setelah kedatangan kontrak. Nah, ini kita sebagai otoritas ini punya kepentingan. Nah, ada 3 tugas, salah satunya kita tugasnya adalah melindungi konsumen. Nah, melindungi konsumen dengan cara apa? Jadi kita menyediakan layanan konsumen, apakah itu termasuk informasi ya, kemudian pemberian informasi atau juga pengaduan. Nah, ini yang pengaduan yang kadang-kala masyarakat kecil ketika mereka mau mengadu
langsung berhadapan dengan lembaga jasa keuangan, ini kadang ada perasaan takut, Iya, betul Ya. sekali, Pak. ada perasaan tidak pede. Betul. Nah, terus kemudian juga mereka mungkin ada yang enggan. Betul. Nah, sehingga kita sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi LJK-nya ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadukan masalah yang mereka terima ke lembaga jasa keuangan. Nah, kita nanti akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Nah, ini kenapa penting? Ya karena kita juga tidak ingin ya produk-produk dari jasa keuangan ini merugikan Betul ya sekali. merugikan masyarakat. Dan kalaupun kemudian ada masalah, itu bisa segera diselesaikan Iya. sehingga trust masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan maupun juga terhadap produk-produk jasa keuangan yang formal itu tetap bisa terjaga. Oh, betul. Ya, Itu ini- penting ya, Pak ya. Ini yang sangat penting. Makanya selain tugas kita untuk melakukan pengawasan surat prudensial, kita juga ada pengawasan market conduct. Salah satunya ini Betul. ya memastikan ada equal treatment antara pemberi Ya. produk dengan yang menerima produk. Ya itu yang kita jaga. Oh, Ya. betul. Jadi supaya masyarakat yang memang menggunakan produk atau layanan keuangan merasa nyaman, merasa tenang juga ya, Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai mereka nih kalau misalkan nanti ada masalah, mereka enggan nih, jangan sampai aduh males ke bank, nanti juga paling penyelesaiannya gitu-gitu aja gitu ya, Ya, Pak. Kan kadang-kadang betul. ada konsumen yang seperti Ya. itu. Betul sekali. Nah, itu penting juga tuh ternyata teman-teman. Nah, pertanyaan saya yang kedua nih, Pak. Jadi sebelum ada APPK ini proses penyelesaian pengaduan kalau di OJK Lampung itu seperti apa sih, Pak? Jadi kita selama ini kan ada melalui beberapa akses. Ada yang pakai telepon, ya. Kemudian juga ada yang pakai surat. Betul. Ada juga yang pengen pas saya nggak puas nih pakai surat sama telepon, saya pengen datang langsung. Iya. Jadi kita juga melayani walk-in. Iya. Itu semua kita layani. Iya. Ya. Nah memang kemudian nih karena pandemi, Iya. Oh iya. ya pandemi kan, kita juga melakukan pembatasan tatap muka, maka mau tidak mau juga kemudian pola proses bisnis untuk melakukan layanan konsumen ini juga mulai berubah. Iya. Ya. Kita dorong supaya tidak bertatap muka, kita kurangi ya pertemuan fisik. Nah inilah kemudian yang melatar belakangi tadinya mungkin secara konvensional kita melakukan melalui surat, melakukan melalui telepon atau walk-in, nah, kita fasilitasi dengan sebuah sistem. Ya sistem yang mungkin orang kalau mau mengadu sekarang nggak perlu lagi lewat telepon datang, mau lagi berangkat kerja lewat HP gitu, Iya, sudah langsung bisa melakukan pengaduan. lebih gitu. gampang ya, Pak ya. Ya ibu-ibu di dapur gitu ya, sambil mikir saya ada masalah apa ya dengan bank gitu, Iya. mengadukan langsung itu bisa melalui layanan tadi APPK tadi. Ya. Jadi memang di OJK Lampung itu sebelumnya memang menerima layanannya melalui walk-in gitu ya, Pak, Ya. melalui telepon, melalui surat juga. Tapi tetap ya, Pak, tetap ada ya, Pak, yang untuk Tetap. layanan itu, kecuali Karena yang ini- walk-in ya, Pak. Betul, karena kondisi pandemik ya. Mungkin suatu saat ketika pandeminya sudah berakhir, tetap kita akan layani. Iya. Tapi tetap kita sekarang ini kan kita menyesuaikan sebenarnya dengan pola hidup ya, gaya hidup sekarang Iya, betul. yang sudah berubah, orang sudah mulai Teknologi ya, Pak. iya, sudah mulai akrab dengan teknologi. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Iya, betul. Setuju, Pak. Jadi memang zaman sekarang pokoknya semuanya lewat Nah, gadget ya, Pak Betul, ya. ya. Semua sudah lewat teknologi pokoknya ya, Pak ya. Oke. Tapi saya mau tahu nih, Pak, saya penasaran sebenarnya. Memang sejauh ini Pak di tahun 2020 ini sebanyak apa sih Pak layanan konsumen yang sudah diterima oleh OJK, Pak? Nah kalau itu saya harus lihat data ya. Oh iya, boleh. Kita Kalau buka data, nih. nah ini data kita nih. Hmm, Ya, dari teman-teman di bagian edukasi dan perlindungan konsumen iya. itu sudah ada 588 pelayanan konsumen Wah, banyak Ya. banget. selama tahun 2020 nih. Oke. Ya, dan itu hampir sebagian besar melalui surat ya. Oke. Yang walk-in-nya karena sudah tadi mungkin di awal-awal masih jalan, Iya. tapi mungkin sudah mulai Maret ya, sampai dengan Desember itu sudah mulai dibatasi. Jadi
ini kalau saya lihat sih hampir mungkin 80% ya itu melalui surat. Dan kebanyakan nih ranking pertama ada di IKNB pembiayaan. Pembiayaan Iya. ya Pak ya. Ranking kedua di perbankan, ya. Kemudian ranking ketiga di insuransi atau asuransi. Jadi paling banyak itu ternyata posisi pertama pengaduan-pengaduan terkait dengan lembaga pembiayaan ya Pak ya. Iya. Apa ya? Motor kali ya, Iya, kredit betul. motor. Penarikan gitu mungkin ya Pak ya. Baik. Nah, Bapak, jadi saya izin dulu nih Pak. Jadi saya mau mengingatkan juga untuk sobat-sobat kece yang memang mau berpartisipasi sambil menonton podcast ini, saya mau menginfokan bahwa kami memiliki berbagai souvenir yang akan dibagikan kepada sobat-sobat kece yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan paling kece nih kepada kami. Kami akan memilih 2 orang dengan pertanyaan paling kece, serta ada juga 2 souvenir bagi sobat-sobat kece yang ada di rumah. Bisa juga untuk merepost bukti bahwa sobat-sobat kece itu sedang menonton podcast ini Pak. Jadi sobat kece yang membuktikan bahwa sedang menonton podcast ini dan silahkan di upload di IG story-nya, di tag juga ke @inklusikeuangan_Lampung dengan caption paling kece. Nanti kita akan memilih yang captionnya paling oke nih Pak. Iya. Gitu. Jadi sobat-sobat di rumah silahkan. Boleh nggak saya tanya pertanyaan kepada Mbak Dewi? Oh boleh Pak, aduh saya deg-degan nih kalau ditanya sama Pak Bambang. Gimana Pak? Gimana sih rasanya? Ini sobat-sobat kita juga perlu tahu, ini Mbak Dewi ini adalah salah satu petugas dari OJK yang melakukan pelayanan konsumen ini. Betul sekali. Apa sih suka dukanya? Saya lagi ditanya nih sobat kece. Suka dukanya ya melayani masyarakat dan Iya. tentu masyarakat yang datang ke kita itu kan biasanya lagi galau. Iya, betul. Lagi punya masalah, pusing gitu ya. Betul. Nah, itu gimana? Oke, jadi mungkin di sini saya bisa cerita sedikit ya Pak ya. Jadi tugas saya di kantor ini memang biasanya melayani seluruh pengaduan konsumen nih Pak yang datang ke OJK Lampung, baik itu yang tadi Bapak sampaikan melalui surat atau mungkin per telepon atau dulu mungkin sebelum ada pandemi datang ke kantor OJK Provinsi Lampung. Memang seluruh konsumen yang datang ke sini sudah pasti dengan masalahnya masing-masing ya Pak ya. Jadi ada yang sambil emosi juga, ada yang orangnya mungkin lebih kalem, orangnya macam-macam Pak dengan masalahnya masing-masing. Yang galak ada ya? Yang galak ada juga Pak. Cuma memang di situ mindset kita sebagai orang yang biasa menangani untuk pengaduan konsumen, memang kita harus 1000 kali lebih sabar Pak untuk menangani konsumen-konsumen yang datang ke sini. Karena apa? Karena memang pasti mereka datang ke sini karena memiliki masalah. Gitu. Nah, kita di sini mencoba untuk memberikan solusi kepada konsumen-konsumen tersebut. Supaya apa? Supaya minimal mereka datang ke OJK itu mendapatkan solusi Pak, mendapatkan penyelesaian gitu. Nah, sukanya apa? Sukanya itu kalau misalnya konsumen itu sudah selesai Pak permasalahannya. Nah, ini sebentar nih. Iya. Saya dapat surat ya dari salah seorang nasabah yang mengadu. Wah. Boleh nggak dideketin tuh? Wah. Dideketin ya. Deketin 5 detik aja. Nah, jadi ternyata ada surat cinta ya Pak. Ada surat cinta. Ada surat cinta dari salah satu konsumen yang pernah menyampaikan pengaduan ke OJK. Nah, di sini saya sangat kalau orang Jawa bilangnya terenyuh ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena ini banyak yang mengadu ke kita. Ini kan adalah masyarakat kecil, ya. Betul. Mereka yang ya kalau ngomong juga kalem, barangkali ya nggak bisa menyuarakan haknya dengan baik begitu. Jadi surat-surat kita sampai ada surat cinta nih kepada OJK. Ya, mengucapkan terima kasih. Wah. Ya terima kasih karena ada bantuan dari OJK. Semua urusan saya yang ada di lembaga jasa keuangan terselesaikan. Loh. Ini ada surat keputusan suaminya sudah dikembalikan. Alhamdulillah. Gajinya yang tadinya tertahan di lembaga jasa keuangan dipotong itu sudah dikembalikan lagi. Jadi saya sebagai bagian daripada OJK ini juga merasa sangat bahagia gak terhingga ya, karena dari ucapannya nasabah yang mengadu yang mungkin kita nggak tahu kehidupannya,
tapi sempat-sempatnya untuk menyampaikan surat ini kepada kami. Kami sangat apresiasi Bu Sulastri di Bandar Lampung ini. Wah, terima kasih Bu Sulastri atas ucapannya. Kita juga jadi lebih bersemangat ya Pak dalam bekerja. Jadi ternyata dalam kita bekerja itu kalau misalkan memang kita ikhlas ya Pak ya bekerjanya, ikhlas dalam membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, itu nanti insya Allah ya Pak ya itu akan berbalik ke kita, akan bermanfaat juga untuk konsumen-konsumen yang memang pernah datang ke OJK. Itu salah satu memang tugas dan fungsi kita juga. Ya, terima kasih Terima kasih Bu Sulastri, terima kasih banyak atas surat cintanya kalau kita. Oke, apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram kita, teman-teman? Sambil minum nggak ya? Silakan Bapak. Jadi kita akan mulai bacakan nih pertanyaan yang masuk ke inklusi keuangan _Lampung. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan mungkin, jadi bisa nggak sih Pak, Bapak mungkin sebutkan, tadi kan kita sudah membicarakan sedikit tentang APPK. APPK itu jadi sebenarnya apa tuh Pak? Maksudnya apakah aplikasi atau misalnya APPK itu dalam bentuk apa nih? Jadi mungkin Bapak bisa. Ya, kalau singkatannya sendiri kan aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi ini adalah suatu sistem ya dan mekanisme yang kita upgrade dari konvensional menjadi yang lebih modern, kemudian lebih mudah ya, lebih praktis ya, kita bisa lakukan untuk melayani konsumen ya. Jadi kita punya web ya yang bisa diakses oleh masyarakat, dan di sana itu kita sebut sebagai layanan konsumen yang terintegrasi. Kenapa? Karena di sana konsumen bisa akses, pelaku usaha jasa keuangan bisa akses, ya. Kemudian lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS ya, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ini LAPS itu ada di Jakarta, gimana kita mau akses gitu? Orang-orang yang mau mengadukan dari Papua gitu ya, dari Makassar atau dari Ambon itu susah. Nah, terus kemudian juga OJK. Jadi 4 pihak ini secara terintegrasi bisa mengakses sistem tersebut. Dan uniknya lagi adalah masyarakat yang mengadu nanti dikasih semacam tiket sama PIN. Oh, baik. Ya, jadi ketika mereka nanti menuliskan pengaduannya di sistem itu, kemudian mereka dapat tiket dan PIN, mereka bisa mantau. Oh, baik. Jadi semacam tanda terima ya, Pak? Iya, tanda terima dari pengaduan, kemudian bisa mantau pengaduan saya sudah tidak lanjut atau belum nih sama POJK. Wah, jadi gampang ya Pak ya? Okay. Bahkan kalau misalnya mereka belum terima, mereka mau beralih ke LAPS, itu langsung bisa. Nanti diajukan ke LAPS nanti yang akan menindaklanjuti lagi. Sudah satu pintu ya Pak ya? Sudah satu pintu. Wah, keren banget nih ternyata APPK. Oke deh, lalu selain itu Pak, manfaat APPK itu apa lagi sih Pak? Yang jelas dari APPK, pertama yang konsumen tadi ya, lebih mudah, praktis. Terus kemudian dari lembaga lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini juga mereka bisa memastikan bahwa ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan diajukan ke mereka juga bisa tangani ya by sistem. Terus kemudian bagi OJK juga kita bisa monitoring ya semua informasi terkait dengan pengaduan-pengaduan, baik itu yang terkait dengan pengaduan sengketa ataupun mungkin yang ada nyerempet nanti ke pelanggaran ketentuan nih. Ya, kalau sudah pelanggaran ketentuan itu ranahnya pengawas nanti ya. Tapi kalau sengketa nanti kita serahkan kepada penyelesaian antara OJK dengan konsumennya atau bisa lanjut kepada LAPS gitu. Oke, baik. Berarti melalui APPK ini konsumen sudah mendapatkan berbagai berbagai integrasi gitu. Jadi kalau misalkan konsumen cukup akses ke APPK itu, semua pengaduannya sudah langsung diterima oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Kalau ternyata penyelesaiannya tidak disetujui oleh si konsumen, bisa langsung diteruskan ke LAPS melalui aplikasi tersebut. Ya. Wih, keren banget. Dan itu nanti ada klik-kliknya tuh.
Oh iya Kalau betul. seandainya kemudian ini sudah melewati batas waktu nggak ditanggap-tanggapin nih, Iya. nanti keluar klik-kliknya, nah, Iya. OJK nanti yang akan memberitahu kepada bea cukai ini kenapa belum ditindaklanjuti. Betul Nah, sekali. jadi sistemnya ini memastikan bahwa semua pengaduan dari konsumen wajib untuk ditindaklanjuti oleh POJK. Setuju. Jadi memang untuk tindak lanjutnya ada jangka waktunya ya Ya. Pak ya. Kalau ternyata tindak lanjutnya sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, wah itu udah klik berapa kali kan ya Pak ya. Nah, tapi ini perlu diingat juga Mbak Ya. Dewi, karena dari pengaduan ini kan ada yang begitu saya mengirimkan surat, besok harus selesai nih ya Pak ya. Nah, Ya nggak sabaran. iya sabaran, nggak begitu karena memang ada tenggang waktu yang diberikan kepada pelaku usaha jasa keuangan itu untuk menyelesaikan masalah itu, memproses masalah itu, Iya. sehingga benar-benar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi konsumen-konsumen juga atau sobat-sobat kece nih, kalau misalkan sobat-sobat kece selaku konsumen dari sektor jasa keuangan, kalau memang memiliki masalah dan sudah menyampaikan pengaduannya, sedikit bersabar ya sobat-sobat kece ya, karena memang pasti lembaga jasa keuangan pasti mengupayakan untuk penyelesaiannya, tapi memang membutuhkan waktu ya Pak ya. Kalau sesuai dengan ketentuan OJK pastinya itu memang waktunya 20 hari kerja. Jadi jangan mengadunya hari ini minta selesainya besok ya Pak ya. Ya mungkin kalau misalkan diupayakan bisa ya Pak ya, pasti diupayakan. Tapi kalau misalkan ternyata agak lama, sedikit bersabar. Jangan pakai jargonnya si cepat halu. Oh, si cepat halu ya. Kalau ngadu besok selesai. Ya baik, sekarang kita coba akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Pak dari sobat-sobat kece yang sekarang sedang menonton podcast kita. Ini pertanyaan yang pertama ada dari Manda Pahlevi 53. Pertanyaannya, mau bertanya Kak, di dalam OJK kan ada Satgas Investasi Anti Bodong. Nah, bukannya nanti akan ada tumpang tindih, tupoksi antara OJK, polisi, dan instansi terkait. Nah, silakan Pak Bambang untuk dijawab pertanyaannya. Alhamdulillah masih dipanggil Kak. Kak Bambang mengerti. Silakan Pak Bambang. Iya. Jadi Mbak Manda tadi ya. Iya. Jadi Pak Manda bahwa tugas Satgas Waspada Investasi itu agak sedikit berbeda, ya. Kalau layanan konsumen ini kan memang amanat undang-undang kami untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi keuangan dengan PUJK atau lembaga jasa keuangan, ya. Apapun itu, mulai dari perbankan, multifinance, asuransi, dana pensiun, ya, BPJS, lembaga pegadaian, PNM, banyak ya. Nah, kalau Satuan Tugas Waspada Investasi ini cakupannya adalah untuk memastikan bahwa penawaran-penawaran investasi itu tidak melanggar hukum. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah tidak merugikan masyarakat. Nah, tentu saja yang melakukan penawaran investasi tidak hanya perbankan, ya, tidak hanya perusahaan asuransi misalnya, tapi banyak ada perusahaan direct selling, ya, ada perusahaan koperasi misalnya, yang itu kan di luar OJK juga. Nah, jadi ini yang mau kita lindungi, ya. Ada penawaran-penawaran investasi ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing otoritas. Nah, ini yang kita buat untuk dianalisis, ya, dipetakan. Kalau kemudian ada unsur-unsur dugaan pidananya, akan kita lakukan penuntutan, ya, penuntutan oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah, ini makanya di Satgas itu bukan hanya OJK, ada di sana aparat-aparat penegak hukum, ada kejaksaan, ada kepolisian, kemudian ada juga otoritas-otoritas yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan peraturan terkait dengan investasi, ya. Ada Kementerian Koperasi, ya, kemudian ada Bapepti, ya. Ada Kominfo untuk yang pinjol-pinjol yang nggak bertanggung jawab itu tutup itu sama Kementerian Infocom. Jadi itu yang membedakan, ya, antara Satgas Waspada Investasi dengan layanan konsumen yang dilakukan oleh OJK.
Tapi kalau misalkan sobat-sobat kece yang ada di rumah mau menyampaikan pengaduan terkait dengan penawaran-penawaran investasi ilegal, bisa ya Pak ya? Boleh. Lewat APPK juga boleh. Iya, karena kan kanalnya sebenarnya untuk Satgas Waspada Investasi ini bisa juga diadukan melalui 157. Iya, betul Iya. sekali. Jadi nanti di sana diinformasikan saja kalau memang ada dugaan-dugaan, oh ini ada perusahaan yang menawarkan investasi 1 bulan bisa untung 50% misalnya. Nah, laporkan saja nggak apa-apa melalui 157. Nanti 157 yang akan men-split informasi ini kepada bagian-bagiannya. Ya, sesuai dengan pengaduannya. Iya, jadi selain melalui APPK nih Pak, jadi konsumen itu juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kontak 157 di 021157 atau melalui email dari kontak 157 di konsumen@ojk.go.id, atau bisa juga sekarang ada layanan WhatsApp-nya Pak. Oh iya. Layanan WhatsApp-nya di 081157 157 157. Jadi 3 kali 157. Selalu teringat 157. Selalu teringat Wah, itu dia. 157. Mudah sekali. Ya, Betul. mudah sekali. Jadi tadi APPK juga websitenya kan kontak 157.ojk.go.id. Jadi bisa diakses di sini tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita mau menyapa teman-teman dari ke OJK lain juga nih Pak. Jadi ternyata ada juga OJK dari Padang dan KR7 Wah. yang menonton kita. Salam dari Apa kabar? bumi Ruajure ya. Betul. Dari Lampung. Ternyata nih yang nonton kita nggak cuma yang ada di Lampung aja, tapi teman-teman dari KR atau KOJK lain juga sedang menonton podcast kita juga Ya. nih Pak. Apa kabar nih teman-teman yang jauh-jauh? Semoga sehat selalu. Amin. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Jadi pertanyaannya dari Mentari Libya. Apakah semua pengaduan bisa dibantu oleh OJK? Bagaimana cara konsumen untuk mengadu melalui aplikasi APPK? Terima kasih. Ya. Sepanjang itu terkait dengan permasalahan dengan lembaga jasa keuangan, kita akan bantu untuk fasilitasi. Ya memang di sini ada beberapa tahapan sebenarnya yang wajib juga diketahui oleh masyarakat bahwa kita harapkan masyarakat itu melakukan pengaduan kepada POJK-nya langsung. Iya. Ya, di sana mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Nah kemudian kalau misalnya nggak selesai, baru bisa masuk ke kita. Betul. Tapi itu pun misalnya kalau dengan adanya APPK sekarang ya, itu kalau mau mengadu juga langsung kepada APPK juga bisa. Karena itu langsung diketahui oleh RJK yang diadu nanti. Nah ini kalau caranya tadi ya, kita bisa ketik http https://2 garis miring 2 kontak kontak 157 157.ojk.go.id. Jadi itu berupa website ya Pak ya. Website. Atau kalau misalkan sobat-sobat kece bingung nih, tinggal cek aja di Google Pak. Nanti ketik aja kontak 157, nanti langsung keluar website-nya. Iya. Lebih gampang lagi kalau lewat Google ya Pak ya. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Agung Prasetya. Apa aja ya tantangan OJK Lampung dalam menghadapi aduan para konsumen? Silakan Pak. Ya, tantangannya tentu kita ingin masyarakat sebenarnya tidak perlu mengadu. Iya. Kenapa? Ya, kalau yang mengadu berarti ya masih ada PR bagi OJK Ya. untuk memberikan literasi, ya untuk memberikan edukasi kepada mereka. Ya. Tapi kalaupun memang ada masalah yang benar-benar merugikan, ya kita tetap akan layani. Dan inilah yang kemudian tadi yang disampaikan Mbak Dewi ya, dari petugas edukasi perlindungan konsumen akan memberikan ya seluruh jiwa raganya Mbak ya. Iya. Jiwa dan raga. Untuk memastikan bahwa kita bisa mengetahui ya masalah apa sih sebenarnya yang terjadi. Dari petugas EPK setelah mengetahui, nanti kita akan melakukan klarifikasi atau konfirmasi. Ya. Kadang kan ini kalau sudah masalahnya sengketa duit nih, ya, ini pasti masing-masing pihak akan berupaya untuk
mempertahankan diri. Nah, ini yang kita coba fasilitasi ya. Artinya kalau dari masyarakat yang salah, ya kita kasih pemahaman, kita kasih literasi dan edukasi. Tapi kalau dari LJK-nya yang kemudian kita lihat, oh ternyata ini ada salah prosedur di LJK, atau kemudian ternyata dari sengketa yang ada ternyata yang dirugikan adalah masyarakat. Nah, kita berhak untuk melakukan pembinaan ya kepada LJK. Kalau memang ini yang salah adalah LJK, ya LJK wajib untuk menyelesaikan ya, atau memberikan ganti rugi, atau menyelesaikan, memberikan solusi ya atas permasalahan yang terjadi. Jadi ini yang tantangannya ya luar biasa saya kira, karena kita ingin semua masyarakat ini kan teredukasi ya dengan baik, sehingga mereka tahu manfaat dan risiko dari produk-produk jasa keuangan. Jadi yang sebenarnya kita inginkan kan masyarakat sebelum transaksi itu udah ngerti ya manfaat risikonya. Jangan ngambil kalau cuma sekedar diiming-imingi sama marketingnya yang berlebihan. Iya, karena begitu sudah nggak punya ilmu, kemudian sign gitu, kemudian hari muncul masalah, nah ini mengadu ke Mbak Dewi. Potensi sengketa nih Pak, jadinya potensi sengketa gitu. Betul. Ya itu ya tantangan kami seperti itu ya. Dan tentunya dengan kehadiran APPK ini seharusnya bisa mempermudah penyelesaian dari pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh nasabah. Dan seiring dengan itu kita juga sudah mendorong untuk market conduct supervision ini juga dijalankan. Jadi kepentingan dari konsumen di sana juga menjadi concern dari para pengawas. Ya itu tadi penjelasan dari Pak Bambang Hermanto ya terkait dengan tantangan-tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh OJK terkait dengan penyelesaian pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh konsumen kepada OJK. Nah, Pak Bambang, saya juga mau tanya nih terkait dengan APPK ini ya Pak, sosialisasi apa aja sih Pak yang sudah pernah dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh OJK, khususnya OJK Lampung terhadap masyarakat, karena mungkin banyak masyarakat yang belum tahu nih Pak terkait dengan website APPK ini. Ya, tentunya APPK ini kan juga bisa diakses oleh PUJK. Ya. Dan PUJK sama LPS ya, itu juga punya kewajiban juga untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait dengan APPK ini. Jadi OJK juga tidak bergerak sendirian untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Tetapi kita juga berinisiatif untuk membuat iklan layanan masyarakat di berbagai media supaya masyarakat yang ada di pelosok-pelosok gitu ya, yang tidak sempat secara langsung kita berikan informasi itu juga mendapatkan informasi itu. Dan terakhir kita dengan media. Oh iya betul. Ya, kita ada media update Triwulanan. Nah, kita sampaikan nih menjadi salah satu materi yang kita minta ya bantuan dari media untuk bisa menyebarluaskan kepada masyarakat. Jadi apapun kesempatan kita ada edukasi, kita sampaikan ini supaya masyarakat semakin mengerti, paham, kemudian juga bisa melakukan pengaduan sendiri ya melalui APPK ini. Jadi mau masyarakatnya berada dimanapun, dari kadang-kadang kan ada masyarakat yang memang misalnya dari Tulang Bawang ya Pak ya, dari Liwa, kayaknya kalau datang ke kantor OJK terlalu jauh gitu ya Pak, atau misalnya ke OJK di Jakarta terlalu jauh. Nah sekarang dengan adanya aplikasi ini, dengan adanya website APPK ini, konsumen yang ada dimanapun itu bisa menyampaikan pengaduannya ya Pak ya, melalui APPK itu akan langsung diterima oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari ini masih yang tadi ya. Kira-kira selama pengaduan dari APPK jenis kasus apa saja ya yang paling banyak? APPK nih. APPK ya. Kalau yang APPK, kalau dari data kita sih karena ini masih masa pandemi ya, paling banyak pasti yang terkait dengan restrukturisasi ya, relaksasi dari ketentuan untuk kredit dan pembiayaan ya. Kemudian juga kalau yang terkait dengan operasional bank itu biasanya
saldo berkurang, ya, terus kemudian lelang jaminan, Betul. ya, Keberatan ya Pak ya. keberatan lelang jaminan, betul. Terus kemudian pembayaran klaim biasanya yang tidak mulus. Ini case-case seperti ini yang memang bagi masyarakat yang tidak bisa langsung mendapatkan penyelesaian dari PUJK-nya, ini datang ke OJK, ya. Karena kita juga sadari benar bahwa yang namanya sengketa itu kan harus dicari solusi, win-win solutionnya ya. Kadang-kadang memang kita harus fasilitasi dengan ada tahapannya nih Mbak, ya. Kita melakukan layanan konsumen normal, ya. Kalau misalnya nggak puas, bisa dengan mediasi, bisa dengan adjudikasi, bisa dengan arbitrase. Nah, itu nanti teman-teman dari LAPS nih yang akan melakukan itu. Ya. Jadi kita berharap masyarakat semakin cerdas, ya, sesuai dengan tagline kita Sobat Kece itu Sobat Kece keuangan cerdas Pak. Keuangan cerdas, ya. Gak apa-apa mengadu, tapi begitu mengadu kan dapat ilmu nanti dari Mbak Dewi ya. Bahwa ini harus begini, ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Nah, karena kita keterbatasan waktu juga nih Pak, jadi kita sudah lebih dari 30 menit nih untuk podcast Ngupi Paipuy. Jadi terima kasih banyak nih Pak atas penjelasan dari Pak Bambang Hermanto kepada kita semua untuk edisi podcast Ngupi Paipuy pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih Pak, mungkin Bapak ingin menyampaikan closing statement kepada sobat-sobat kece yang ada di rumah, silakan. Ya, untuk sobat-sobat kece yang ada di rumah, ilmu mengenai keuangan itu penting. Kenapa? Karena kita perlu merencanakan masa depan. Betul. Ya, masa depan keuangan dari rumah tangga yang akan kita bangun, kita bina. Nah, ini tentu harus ada perencanaan yang baik. Dan kita bisa merencanakan baik kalau ada ilmunya. Nah, makanya sobat-sobat kece kalau mau tahu ilmu mengenai produk-produk keuangan, nonton ini podcast. Wah, keren banget ini sekalian promo ya Pak ya. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, saya kira itu aja, Mbak. Itu aja ya. Baik, terima kasih banyak nih Pak Bambang sudah mampir ke tempat kita yang gubuk kita yang kecil ini. Sudah berbagi informasi juga kepada sobat-sobat kece yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi. Nah, sobat-sobat kece yang ada di rumah, jangan lupa. Jadi di bulan depan kita masih akan ada podcast selanjutnya. Nah, tema di bulan depan ini spesial nih sobat-sobat kece. Jadi kita akan mulai tema untuk pengelolaan keuangan Pak. Jadi narasumbernya nanti ada dari salah satu certified financial planner. Jadi teman-teman atau sobat-sobat kece yang ada di rumah nanti bisa belajar banyak juga terkait dengan pengelolaan keuangan. Untuk temanya nanti akan kami sesuaikan ya. Oke, selanjutnya terima kasih banyak kepada sobat-sobat kece yang ada di rumah yang sudah streaming podcast ini. Nanti untuk rekamannya tetap kita akan sampaikan di Instagram Inklusi Keuangan _Lampung Pak. Jadi untuk sobat-sobat kece yang ada di rumah yang ketinggalan nonton atau misalnya nggak sempat nonton, nanti tetap bisa nonton melalui Instagram Inklusi Keuangan _Lampung. Selanjutnya setelah ini juga kami akan memilih beberapa pemenang yang akan kami berikan souvenir juga. Jadi jangan lupa nanti teman-teman atau sahabat-sahabat kece di rumah juga tetap pantengin Instagram kita, Instagram story kita, nanti untuk pengumuman pemenangnya akan kami sampaikan di situ. Baik, saya selaku host pada sore hari ini, Dewi Wida mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kece yang sudah streaming selama 30 menit ke belakang, dan terima kasih juga nih Pak sudah hadir di sini ya Pak ya. Nanti mungkin di lain kesempatan Pak Bambang tetap mau dong datang ke sini dengan senang hati. Baik. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di edisi podcast selanjutnya. Nanti kita akan infokan juga di Instagram kita. Sampai jumpa lagi. Tabi pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.